Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtida'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. Susun ma'rifat kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Ali Mansur nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syahidillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buka halaman 24. Al-misalur rabi', contoh yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa bi barakatihi fid dharain ya rabbal alamin. Al-misalur rabi', contoh yang keempat. At-tarawih, tentang tarawih. In kana huna, bahwasanya di sini khilafun, ada perbedaan pendapat. Fahuwa aidon, maka itu juga mimma, dari sesuatu yang bagi, yang seharusnya adamu, tidak boleh atau tidak ada tabadul ingkari, terjadinya pengingkaran bisya'nihi, karena perkaranya. Wahia indana, dan ini menurut kita, nahnu syafi'iyah, kami mazhab syafi'i, bahkan wafi mazhab ahli sunnah wal jamaah, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, ishruna rakaatan, 20 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat dalam mazhab Syafi'i, dan bahkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya 20 tarawih. Wahia sunnatu ainin, dan ini hukumnya sunnah ain. Sunnah
ain, artinya sangat disunnahkan. Ada ain, ada kifayah. Kalau kifayah cukup artinya. Kalau ada yang ngerjain, maka yang lain kalau nggak ngerjain tidak apa-apa. Seperti sholat jenazah, fardu kifayah. Kalau ada yang ngerjain sholat jenazah, maka satu kampung itu tidak berdosa. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain, maka satu kampung dosa semuanya. Tuh, fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti benar-benar wajib, benar-benar fardu. Setiap individunya harus melaksanakan. Nah, sunnah tarawih ini sunnah ain. Berarti setiap individunya harus melaksanakan sholat sunnah tarawih. Karena tarawih terjadi setahun sekali, yaitu hanya ada di bulan Ramadan. Maka sangat rugilah dia kalau di malam-malam tarawih, di malam-malam Ramadan dia tidak qiyamul lail, tidak melaksanakan sholat malam, yaitu tarawih diantaranya. Muakkadah sama ain muakkadah dianjurkan. Lirijali wan nisa, untuk laki-laki dan perempuan. Indal Hanafiyah, menurut Imam mazhab Hanafi, wa Syafi'iyah dan mazhab Syafi'i, wal Hanabilah mazhab Hambali, wal Malikiyah dan mazhab Maliki. Kalau udah tahu gak usah diterjemahin ya. Wa tusannu, dan disunahkan fiha al-jama'atu, berjamaah, dan disunahkan berjamaah. Ainan, sunnah ain. Inda Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, wal Hanabilah dan Imam Hambali, mazhab Hambali. Al-Malikiyah qalu al-jama'ah fiha mandubah. Kalau dalam mazhab Maliki, mereka berkata qalu al-jamaah, berjamaah, mandubah. Itu hukumnya mandubah. Sunnah sama mandubah itu makomnya lebih tinggi sunnah. Ya, kalau mandubah artinya kalau di Indonesia dianjurkan, sangat dianjurkan. Kalau sunnah sangat disunahkan begitu ya. Susah juga di Indonesia kan. Namun makomnya lebih tinggi sunnah daripada mandubah. Jadi pahalanya lebih agung biasanya kalau sunnah. Wal Hanafiyah, adapun mazhab Hanafi, qalu, mereka berkata al-jamaah fiha sunnatu kifayah. Berjamaah, tarawih berjamaah hukumnya sunnah kifayah. Ya, hukumnya sunnah kifayah. Li ahlil hayy, untuk penduduk kota. Li ahlil hayy, untuk penduduk kota. Maksudnya asli kota atau tinggal di kampung tersebut ya. Falau qoma ba'duhum, maka seandainya sebagian mereka melaksanakan, falau qoma, maka seandainya qoma melaksanakan ba'duhum sebagian mereka, sakotot tolabu, maka gugur tuntutannya anil baqin, dari yang lain. Gugur tuntutannya dari yang lain. Paham ya? Itulah yang dimaksud kifayah. Kalau ada yang ngerjain berarti yang lain hukumnya gugur sunnah kifayahnya. Jadi boleh mau laksanain di rumah juga boleh. Yang penting sholat. Yang gak boleh itu yang kagak sholat, itu aja. Namun kita kan mayoritas Syafi'i, maka hukumnya sunnah ain muakkadah ya. Waqat asbata, dan telah ditetapkan
Waqat asbata telah ditetapkan. Sunniyataha kesunahannya. Al-immatu oleh para imam. Bifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa asy-syaikhani, faqad maka sungguh rawa telah diriwayatkan asy-syaikhani oleh dua syekh imamul hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau disebut syaikhani dalam hadis berarti dia Bukhari Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kharaja keluar min jawfil laili, di pertengahan malam, min jawfil laili, di pertengahan malam, layali min Ramadan, pada malam-malam Ramadan. Jadi Nabi keluarnya sholat tarawihnya di masjid itu bukan habis sholat Isya kayak kita jam 7 langsung laksanain tarawih, tapi jauh min jawfil lail. Jauh itu tengah-tengah berarti. Berarti pantasnya, cocoknya kapan dilaksanain? Iya, sekitar segitu ya. Pokoknya sepertiga malam, kurang lebih ya jam 12, jam 1 ya. Lebih nikmat biasanya ibadah di tengah malam. Itu kalau pengen ngikutin Nabi beneran ya. Tapi boleh nggak habis Isya langsung gas? Boleh, gasin aja langsung tarawih, biar nanti jam 9 bisa ngopi. Wahia salasun mutafarriqah, dan itu salasun 3 waktu yang berbeda. Salasun mutafarriqah, 3 waktu yang berbeda. Lailatul Salis, malam yang ketiga, terjadinya malam yang ketiga di Ramadan. Wal khamis, dan malam kelima. Wasabi 7. Wal isrin 20. Jadi malam yang ke-20. Jadi Nabi enggak setiap malam sholat tarawihnya di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena takutnya Nabi sholat tarawih itu diwajibkan. Oleh karenanya Nabi Muhammad melaksanakan tarawihnya kadang di rumah, kadang di masjid. Karena takut Nabi Muhammad memberatkan umatnya. Akhirnya kalau memberatkan menjadi wajib, kan lama-lama menjadi dosa. Itulah yang tidak diinginkan Nabi. Padahal Nabi pribadi mungkin sadar betul 5 waktu aja umatnya mungkin ada beberapa yang tidak melaksanakan. Bagaimana tarawih yang 20 ya, akhirnya Nabi pun melaksanakannya secara mutafarriqah, terpisah. Oleh karenanya terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang tarawihnya 20, ada yang 8, ada yang 36 ya. Gitu, nanti akan kita bahas. Kemudian wasolat fil masjid, dan sholat di masjid. Wasolat nasu bi sholati, maka orang-orang sholat bersama sholatnya Nabi. Fiha, di dalamnya. Wasolat nasu, dan orang-orang sholat bi sholati, dengan sholatnya Nabi atau bersama sholatnya Nabi. Jadi malam ketiga, kelima, 7 dan 20 ya. Wa kana yusolli bihim, dan beliau sholat bersama mereka, bersama para sahabat ya. Samana rokaatin, 8 rokaat. Nabi sholat tarawih di masjid 8 rokaat. Ai bi arba'i taslimat, tapi dengan 4 kali salam. Ingat nih, 4 kali
salam. Berarti sholatnya berapa rakaat? Dua, maka menjadi 8 rakaat. Nggak ada yang 4 rakaat sekaligus sekali salam. Ada Nabi dalam hadis nggak ada. Ya. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya ya. Kama sayati. Wa yukallimuna, dan mereka mengatakan baqiyaha, sisanya fi buyutihim, di rumah mereka. Fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Itu jamak taksir, isim mufradnya baitun, baitani, buyut, buyutun. Artinya rumah. Artinya hatta tatimma, sehingga sempurna, isrina rakaatan, 20 rakaat, 5 yati, sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya. 5 yati, sebagaimana nanti akan dijelaskan gitu ya. Fakana yusma, maka pada saat itu terdengar lahum, pada mereka, azirun, suara apa? Bising, suara bising. Ka'azirin nahal, seperti bisingnya lebah. Ya, sayap lebah bunyinya gimana? Itu namanya apa? Bahasa Indonesia bising. Ya, suara bising lebah gimana bunyinya? Gitu ya. Jadi di rumah mereka bunyinya kayak orang masih ada yang sholat gitu. Ya. Wa min haza, oleh karenanya, yatabayyanu, akan menjadi jelas, yatabayyanu, akan menjadi jelas. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lahumut tarawih, telah menunjukkan kepada mereka sholat tarawih, wal jamaah, dan berjamaah fiha. Walakinnahu, akan tetapi, lam yusolli bihim, tidak sholat bersama mereka, isrina rakaatan, 20 rakaat. Kama jaro, sebagaimana yang berlaku, alaihi, kama jaro alaihi, sebagaimana yang apa tadi berlaku padanya, al-amalu, beramal, min ahdi sahabah, di zaman sahabat. Waman ba'dahum, dan siapapun setelah mereka, ila al-an, sampai sekarang. Waman ba'dahum, dan siapapun setelah mereka, ila al-an, sampai sekarang. Walam yahrud sallallahu alaihi wasallam ilaihim, dan tidak keluar Nabi kepada mereka, khosyata, karena takut, antufrodo alaihim, diwajibkannya bagi mereka, kama surihat, sebagaimana dijelaskan, bihi, dengannya, fi ba'di riwayat, pada sebagian riwayat. Nah, oleh karenanya Nabi gak keluar setiap malamnya untuk sholat tarawih di masjid, karena khosyata antufrodo alaihim, wa takut Nabi diwajibkannya sholat tarawih. Kalau diwajibkan, waduh ya, pasti umat Nabi Muhammad akan ketimpangan dosa mulu siang ya, dan Nabi tidak menginginkan hal itu. Oleh karenanya cukup sunnah saja gitu ya.
Tapi ingat, berjamaahnya di masjid 8 rakaat yang dicontohi Nabi, kemudian disempurnakan di rumahnya masing-masing ya. Itu nggak langsung ditutup terawih, jadi 20 ditutup witir ya. Jadi 20 doang terawih selesai. Ya, malaman lagi tahajud, sholat tasbih, sholat apa lagi? Hajat, istiqoroh kalau ada apaan, ya. Sholat sunnah yang lainnya baru ditutup dengan witir. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah terakhir setiap harinya. Kalau udah sholat witir, maka boleh nggak sholat sunnah yang lainnya? Nah, boleh-boleh aja. Cuma afdolnya witir adalah sholat sunnah yang terakhir. Jadi sebelum witir tahajud dulu, sholat tasbih dulu, sholat sunnah yang lain banyakin, baru terakhir witir. Makanya kebanyakan orang habis tarawih langsung pulang, doa langsung pulang. Kenapa? Karena witirnya ntar deh malam. Makanya dia langsung pada pulang sebagian. Tapi kalau kita kan rada segen ya, males ya. Akhirnya witir pun dihajar juga ya. Serawih langsung witir, langsung tutup aja. Kemudian ziyadatun minal fakir, tambahan dari al fakir, dari Pak Kiai. Waroda an Aisyada, di datang riwayat dari Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kharaja min jawfil lail, keluar di tengah malam. Lafaznya jauh semua ya. Kalau pengen benar-benar ngikutin Nabi, maka terawihnya min jawfil lail, tengah malam. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wa shalla fil masjid, dan sholat di masjid. Fa sholat nasu, maka orang-orang sholat bi sholatihi, dengan sholatnya bersama sholatnya Nabi. Fa asbahu yatahaddatsuna bizalik, maka jadilah mereka yatahaddatsun, berbincang-bincang, bizalik, akan hal itu. Wa kasuran nas, dan banyak orang, filailah tisaniyah, pada malam kedua, fasolla, maka sholat, wasolau, dan mereka pun sholat, bisolatihi, dengan sholatnya Nabi. Ini malam kedua ya. Falamma kanat lailatus salisa, maka ketika kanat lailatus salisa, malam ketiga, kasuran nas, banyak orang, hatta dokol masjid, sampai sempit masjid. Hatta dokol masjid, sampai sempit masjid ala ahlihi, dari penduduknya, ala ahlihi. Walam yakhruj ilaihim, maka Nabi gak keluar kepada mereka. Hatta kharaja, sehingga keluar, li sholatil fajr, untuk sholat fajar. Ini hadis dari Aisyah ya. Falamma sholal fajar, maka ketika sholat fajar, aqbala alaihim, Nabi menghadap mereka. Aqbala alaihim, Nabi menghadap mereka, para sahabat. Wa qala lahum, dan bersabda kepada mereka, innahu, bahwasannya, lam yukhaf,
tidak ditakuti. Ala sya'nikum, karena urusan kalian. Al-lailata, di waktu malam. Walakin, akan tetapi, khosyitu, aku takut, antufrodo alaikum, diwajibkannya kalian sholatul lail, sholat malam. Fata'jizu anha, maka kalian takut, maka kalian tidak sanggup darinya, dari melaksanakannya takutnya ya. Fata'jizu, maka kalian tidak sanggup anha, darinya. Sumatu wufia, kemudian wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ya. Wal amru, dan perintah ala zalik, akan hal itu 20 rakaat ya maksudnya. Dan wal amru ala zalik, dan perintah akan hal itu maksudnya 20 rakaat fi khilafati Abi Bakar, pada masa khalifah Abu Bakar. Wasodri khilafati Umar radhiyallahu an, dan pendapat daripada khalifah Umar radhiyallahu an. Umar, semoga Allah meridai keduanya. Jadi ini atas usulan daripada Sayyidina Umar. Udah langsung aja sholat di masjid 20 rakaat. Maka apa yang terjadi? Summa jamaah, kemudian mengumpulkan Umar, Sayyidina Umar, arijalah, orang-orang laki ya, yang kaum laki-laki, ala Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab untuk ngimamin. Wanisa, dan yang perempuan, ala Sulaiman bin Abi Hasamah, kepada Sulaiman bin Abi Hasamah. Walidhalika, oleh karenanya, qala Utsman, berkata Sayyidina Utsman, fi khilafatihi, pada masa khalifahnya, kekhalifahannya, nawarallahu, semoga Allah memberi cahaya atau menerangi. Nawarallahu, semoga Allah menerangi kubur Umar, kuburannya Sayyidina Umar. Kamana waro masajidana, sebagaimana ia menerangi masjid kami. Karena kebijakan Sayyidina Umar tarawih 20 rakaat dikumpulin orang-orang ya, maka Sayyidina Utsman ketika menjadi khalifah dia berdoa, nawarallahu qabrahu Umar kama nawara masajidana, sebagaimana telah menerangi masjid kami. Kenapa? Karena orang-orang penuh masjid pada saat itu. Apa yang dilakukan para sahabat? Malah para sahabat bukannya membid'ahkan umat, oh ini gak diajarin Nabi, bid'ah, neraka, enggak. Malah apa yang terjadi? Para sahabat malah senang, gembira. Kenapa? Karena sholatnya dilaksanakan di dalam masjid bersama-sama. Itulah yang diidam-idamkan oleh para sahabat. Ibadah sholat berjamaah, itulah yang senang para sahabat ya. Wa muqtada hadzal hadis, maka kesimpulan hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kharaja lailataini, keluar cuma 2 malam, fakot ya, cuma 2 malam. Bahkan dalam hadis Aisyah, Nabi keluar sholat tarawih bersama para sahabat cuma 2 malam aja. Itu akhirnya makanya nggak tahu sifat tarawihnya Nabi Muhammad SAW secara jelas gitu. Inilah yang menjadi sebab perbedaannya pendapat. Waktu wal masyhur, dan yang paling masyhur terkenal, anahu, bahwasanya Nabi kharaja lahum, keluar bersama mereka, salasa layali, 3 malam. Ya, hadis yang pertama yang lebih masyhur ya daripada hadis Aisyah.
Wahia yaitu Lailatul Salas, malam ketiga, wa isrin dan ke-20, wa khamsin dan malam 5, wa isrin dan 20. Oh, khamsi wa isrin ya, malam 25 maksudnya. Wa sab'i wa isrin dan 27. Itu gabung ya, bukan satu-satu ya. Sab'i wa isrin 27. Sebelumnya 25. Walam yakhrut lahum, dan tidak keluar bersama mereka Nabi. Lailatul Tis'in wa Isrin, malam 29. Malam 29-nya Nabi gak ke masjid. Bukannya gak ke masjid gak sholat, Nabi enggak ya. Emang ente gak ke masjid pasti gak sholat, betul kan? Iya sibuk ya. Gak tahu ngapain di rumah ya. Kalau di rumah sholat nggak? Terawih, sholat benar? Nggak main PS nggak? Nggak ya, alhamdulillah. Udah nggak zaman sekarang PS ya, udah ketinggalan. Sekarang udah serba di gadget, udah di HP mainannya. Terus, wa innama, hanya saja lam yakhrut sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar Nabi alal wilahi rifqan bihim, sayangnya Nabi kepada mereka. Wa kana yusolli bihim samana rakatin, dan beliau sholat bersama mereka, bersama para sahabat, samana rakatin 8 rakaat di masjid. Tapi karena yukamiluha, beliau menyempurnakannya isrina sampai 20 rakaat fi baitihi, di rumah Nabi. Wa kanatis sahabat, dan sahabat pun tukamiluha, menyempurnakannya kazalik, begitu juga fi buyutihim, di rumah mereka. Bidalil, dengan dalil anahu, kana bahwasannya sahabat yusma, terdengar lahum pada mereka di rumah Nabi ya, azirun, suara bising, keazirin nahal, seperti bisiknya lebah. Jadi Nabi sholat lagi di rumah, ada sahabat yang mendengar begitu. Wa innama, hanya saja lam yukamil bihim, tidak menyempurnakan bersama mereka al-isrina 20 rakaat fil masjid, di dalam masjid. Hanya saja tidak menyempurnakan bersama mereka al-isrin 20 rakaat fil masjid, di masjid. Syafaqatan alaihim, sebagai bentuk kasihan kepada mereka. Takutnya sahabat atau umat akhir zaman kayak kita ini, takutnya nggak sanggup melaksanakan 20 rakaat, apalagi sampai diwajibkan. Nah, inilah bentuk cintanya Nabi kepada umatnya, sampai ibadahnya sering dikurang-kurangin. Betul, apalagi peristiwa Isra Mi'raj, sering dengar ceramah ustaz-ustaz dengan dari 50 waktu, 50 waktu, 50 waktu ya, bukan 50 rakaat ya. Sehari aja ada berapa waktu? 24 jam. Sehari 24 jam, tapi sehari ini 50 waktu. Coba bayangin, bisa ngaji, sholat mulu kerjaannya ya. Ya kagak sempat ya kawin, kagak sempat punya anak, ya ribet ya. Iya, sholat mulu. Alhamdulillah ketemu Nabiullah Musa alaihi salam, minta dispensasi ke Allah. Wahai Nabi Muhammad, minta dispensasi, sesungguhnya umatmu nggak sanggup. Akhirnya Nabi ngadep, akhirnya jadilah 5 waktu. 5 waktu juga sama. Berdoa, nggak semuanya sanggup, kecuali anak santri. Betul, santri sanggup 5 waktu di pesantren. Kalau di rumah
subuhnya waktu duha. Betul kan? Ya, nauzubillah min. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala Syekh, berkata Syekh rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Wa min haza, oleh karenanya aidon juga, oleh karenanya juga ya tabayan akan menjadi jelas anna ada daha, bahwasanya jumlah terawih laisa qasiran, enggak pendek, tidak pendek, laisa qasiran ala samani, dengan 8 rakaat, ala samani rakaat, dengan 8 rakaat, alati yang sholaha bihim, sholatnya mereka, bidalil, dengan dalil anahum, bahwasanya mereka kanu dulu yukamilunaha, menyempurnakannya, dulu menyempurnakannya, fi buyutihim, di rumah mereka. Waqad bayana, dan telah dijelaskan fi'lu Umar, perbuatannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi Sayyidina Umar telah menjelasin, orang-orang, langsung ceramah, ya ayuhan nas, ya ijma'u, orang-orang ngumpul sholat tarawih 20 bersama saya, dan diiyain sama khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, sampai doa. Ini Sayyidina Umar, perintah sahabat Sayyidina Umar, dan diiyain oleh Abu Bakar, diiyain pula oleh Sayyidina Utsman, dan juga diiyain sama Sayyidina Ali. Semuanya iya, dan senang sholat 20 rakaat tarawih di masjid. Gak ada yang bilang bid'ah, gak ada. Gak diajarin sama Nabi neraka, ya kagak, ada main neraka aja, ya, boleh. Haitsu annahu, bahwasannya jama'an nas, Umar ngumpulin orang-orang, akhiron, pada akhir, ala hazal adat, dengan jumlah ini, fil masjid, di masjid, ya, jadi jangan sholat di rumah, di masjid, ya. Nabi Sayyidina Umar kan emang tegas banget, ya. Wa wafaqahu as-sahabah, maka disepakatilah oleh para sahabat, dan para sahabat pun sepakat, oke dah, kita terawihnya di masjid aja bareng-bareng 20, karena kalau di rumah sholatnya kan ada bini, gak enak, takutnya gak khusyuk, ada anak, takutnya sholatnya gak khusyuk, kurang kekhusyuannya, mendingan di masjid berjamaah, betul? Iya, apalagi sholat digangguin anak, digangguin bini, kan repot, betul? Iya, makanya sholatnya mendingan berjamaah di masjid full, ya, biar jelas. Ala zalik, oleh karena itu, ya. Walam yujad, dan tidak didapati mukhalifun, perbedaan atau pertikaian. Ini di zaman sahabat, ya, bahkan nggak ada perbedaan, mereka pun malah muwafaqah, setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Miman ba'dahum, dari orang setelah mereka, minal khulafai rasyidin, dari khulafaur rasyidin, para khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, yaitu 4 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan tidak ada istilah khalifah setelah Sayyidina Ali, ya. Tidak ada. Jadi yang dianggap khalifah cuma 4. Kalau Hasan, ya Husain, dia hanya imam. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar, apalagi Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah, itu semua bukan khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan, ya.
Wastamaru, dan mereka nerusin yusollunaha, sholatnya jamaatan secara berjamaah. Wastamaru, dan mereka meneruskan yusolluna, sholatnya yusollunaha, sholatnya jamaatan secara berjamaah. Isrina rakaatan, 20 rakaat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi, alaikum bisunnati, wajib atas kalian melaksanakan sunnahku. Ini hadis Nabi sahih ya. Wajib atas kalian melaksanakan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Nah, inilah yang menjadi landasan hadis sholat tarawih. Kita tuh harus melaksanakan apa yang diperintah oleh khulafaur rasyidin. Kalau kata khalifah 20, maka harus kagak ada 8. Mereka cari pendapat sendiri. Ente siapa? Ini Umar nih negesin 20 terawih, bukan 8. Ente lagu-laguan ente, kencing aja nggak lurus. Ada kencing lurus? Ada. Kencingnya di botol lurus ya. Ini Sayyidina Umar ya, pendapatnya nggak dipakai khalifah, padahal ada hadis ya. Al-Mahdiyin ya, yang dapat petunjuk juga, yang dapat hidayah. Atu alaiha bin nawajis, peganglah teguh pendapat mereka semua. Atu alaiha, apa tadi? Peganglah pendapat mereka semua bin nawajis, dengan gigi geraham kalian. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Artinya kalau ente makan daging kan biasanya yang buat ngunyah gigi mana? Geraham, buat ngancurin. Yang paling kuat tuh gigi geraham ya. Kalau gigi caling buat ngerobek, kalau gigi depan buat motong sosis gitu kan. Gini ya, lewat samping enakan depan kalau sosis, betul, jadi motong. Jadi fungsi-fungsinya ada. Tidak ada yang diciptakan Allah di muka bumi ini semuanya sia-sia. Tidak ada hikmahnya semua. Nyamuk sia-sia pada hikmahnya. Buat apa nyamuk? Kita digigitin mulu, berbientol. Hah? Ya. Makanannya kok makan Jepang? Oh cupang, iya bisa. Makanan cupang, makan cicak, betul. Iya. Jadi ada hikmahnya. Kemudian ada akhirnya PT Baygon. Oh, coba Mas masuk ini saya ya. YouTube sport. Sekarang harus bayar nih Baygon 100 juta satu video. Ini yang nggak bayar denda. Biasa. Akhirnya terciptalah lapangan kerja. Betul. Iya, gara-gara itu tadi obat nyamuk ya. Nggak saya sebut kan nggak bayar deh. Jadi ada manfaatnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada yang sia-sia. Semua ada ibrah, ada pelajaran di dalamnya. Semut, ya, hatta apa yang binatang terkecil apa namanya? Bakteri, apa? Plankton, ya. Yang paling kecil lagi apa namanya? Atom, ya atom. Ya. Yang paling terkecil lagi, itu semua ada hikmahnya di dalamnya. Coba lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih aja menciptakan binatang sekecil itu. Bagaimana menciptakan kalian? Mudah bagi Allah. Mati ini pun gampang. Makanya jangan sotoy, jangan sombong di buminya Allah. Allah mudah menghidupkan dan mematikan makhluk. Kemudian berapa lembar lagi? 3, 4, waduh, 5, 6 ya. 6 lembar lagi, selembar lagi ya. Ya, sabar dikit aja. Berapa sih? 9:30, cepet banget, nggak berasa ya? Berasa banget ya? Udah makan belum sih? Ini tanggung yang sampai bawah ya. Kesian kadang-kadang. Saya juga pernah jadi santri soalnya. Kadang kesal juga kalau ngaji kelamaan.
cuman gak berani jaga adab gitu, betul? Utamakan akhlak dan adab. Cuma nanti dongkol aja lapor ngantuk kan, nggak apa-apa, itu santri emang harus gitu, harus tunduk kepada guru. Nggak boleh ngantuk kelamaan, nggak boleh. Boleh, nggak manfaat ilmunya, nyakitin guru nggak boleh. Nauzubillah min. Utamakan adab daripada ilmu. Terus bikin lagi satu paragraf lagi. Ziyadatun min al-fakir, tambahan dari al-fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, iktadu, ikutin billazina min ba'di, kepada orang-orang setelahku, Abi Bakar wa Umar, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar, ya. Ini ada hadis seperti itu bunyinya. Jadi nggak boleh membantah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, bahkan diriwayatkan oleh 3 imam besar, yaitu Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Orang kata 20 terawih 20, nyarinya 8. Wasaqo riwayat, dan telah disebutkan beberapa riwayat. Anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar amaro Ubayyan, memerintahkan Sayyidina Ubay, wa Tamiman ad-Dari, dan Sayyidina Tamim ad-Dari, yakumani bin nasi, melaksanakan bin nasi kepada orang-orang, bi isrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Waqat rawa, dan telah diriwayatkan Al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahum kanu, bahwasanya mereka yakumuna, melaksanakan ala ahdi Umar, di zaman Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bi isrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Ini sanadnya sahih pula dari Imam Baihaqi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, bisalasi wa isrina, dengan 23 rakaat. Wa ala ahdi Utsman, dan di zaman Sayyidina Utsman, wa Ali, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, kamislihi, seperti contohnya, ya, fasara ijma'an, maka jadilah ijma, kesepakatan. Jadi sholatnya 23 sama witir. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, anna alian, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kana yaumuhum bi isrina rakaatan, dulu mengimami mereka, yaumuhum, mengimami mereka bi isrina rakaatan, dengan 20 rakaat, wa yutiru bisalasin, dan witir dengan 3 rakaat, 2 rakaat dulu salam, baru 1 rakaat salam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini aja udah jelas ya perintahnya atau kejelasan hadisnya, kebenarannya bahwasanya tarawih itu 20. Tapi boleh nggak 8? Boleh saja. Takutnya ente pagi kerja capek gitu, berangkat dari jam 6 pagi pulang maghrib, wah siap banget orangnya, nggak pernah ngeliat matahari. Iya, kerja mulu, nggak pernah ngeliat matahari, kantoran atau dia kerjanya di gudang, ya kan, agak pernah ngeliat matahari, makanya kurang sehat ya. Malamnya disuruh sholat 20 rakaat, waduh, kadang-kadang kaki ngebut, nggak dilaksanain, merasa bersalah, betul. Boleh sholat taraweh 8 rakaat, tapi jangan 2 rakaat, kebangetan, cuma ngambil sunnahnya aja gitu setiap malam, nggak baik ya, takutnya menjadi fitnah, takutnya ya, nauzubillah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana
تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باللسان منا بالمصطفى رسولي نظر كل سوري صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan istirahat. Iya kan, ngomong